I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Ting 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 anak kating hari kemari sini tertemu tangga di leher kumbanting banting ting ting anak katak lanting banting. Sebelum melanjutkan ke video, silakan simak terlebih dahulu pemaparan kami. Next to the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan kami dari SMA Negeri 2 Braga dari kelompok Panwaslu. Izin meminta waktu 20 sebentar untuk melakukan sedikit wawancara mengenai hal-hal yang terkait dengan Panwaslu. Sebelumnya boleh tahu nama. Perkenalkan, nama saya Octavia Amandini, saya sebagai Panwasdes Desa Manisari. Peran dari Panwaslu Desa Pemilihan Umum itu mengawasi jalannya pemilu sehingga bisa terselenggara dengan baik. Adapun menindaklanjuti atau mengantisipasi terjadinya pelanggaran. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu dong dari Pak yang sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Fatwa Amelia Hasan. Oke, monggo dilanjut. Ada lagi? Panwaslu mengantisipasi mungkin dengan adanya patroli di tingkat-tingkat dusun, begitu pula Panwaslu juga mendirikan posko pelayanan dalam penanganan, maksudnya mengawal hak pilih para pemilih seperti itu. Bagaimana Panwaslu koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait supaya untuk menjamin kelancaran dengan cara berkoordinasi, mungkin secara kita Panwas mengadakan koordinasi dengan cara berkomunikasi bagaimana mencegah adanya pelanggaran. Jadi Panwas itu lebih mengantisipasi, bukan berarti kita sebagai pengawas harus ibaratnya harus secara detail mengawasi, tidak, supaya gimana caranya kita berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan kepolisian juga dengan Koramil tentang supaya pemilu itu berjalan dengan lancar dan aman.
Lalu saya pernah mendengar tentang istilah money politik atau uang politik. Lalu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Panwaslu apabila terjadi hal tersebut? Untuk mencegah terjadinya money politik, tapi memang tidak bisa dipungkiri, money politik itu malah lebih rawan di daerah-daerah dusun, desa seperti itu, karena memang mungkin kalau pemilihan umum itu identik dengan money politik, tapi untuk mencegahnya kita Panwas bisa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang money politik itu, dan juga bisa menghimbau kepada masyarakat agar adanya dengan desa anti money politik. Lalu apa yang dilakukan oleh Panwaslu apabila terjadi suatu kecurangan di saat pemilihan? Dalam arti kecurangan, misalkan apa? Misalkan di suatu pemilihan tersebut, bisa nanti untuk adanya kecurangan, kita kan sebagai Panwas mengawal dari proses awal pemilihan umum dan mengantisipasi misalkan terjadi kecurangan ataupun kegaduhan di wilayah TPS, kita selesaikan di tempat itu juga dengan kearifan lokal juga, karena kita juga akan kembali ke masyarakat seperti itu. Nanti kalau tidak bisa terselesaikan di tempat itu, baru kita melangkah ke Panwascam. Dan bagaimana Bu Panwaslu bisa memastikan saat pemilihan suara itu berjalan lancar di daerah yang terpencil? Itu kan tugas dari Panwaslu itu kan kita mengawal dari proses kedatangan logistik, mengawal untuk dialokasikan ke TPS. Jadinya untuk tugasnya Panwasdes itu hanya mengawal prosesnya pas kedatangan logistik itu. Jadi kan sudah dikondisikan dari TPS, dari pemetaan TPS itu sudah dikondisikan ini ada desa terpencil, insya Allah dari awal itu sudah terkondisikan. Lalu bagaimana saat melakukan pengawasan ke Panwaslu, melakukan pengawasan tentang penggunaan medsos dalam kampanye pemilu itu? Sama juga, kalau medsos itu ya tidak bisa dielakkan, memang semua sekarang medianya media sosial ya. Jadi untuk kampanye media sosial, tugasnya Panwas itu dari awal hanya mengawasi terjadi pelanggaran-pelanggaran, dan itu pun kita juga tidak bisa, kalau ada pun pelanggaran tidak bisa bertindak sendiri, harus Panwasdes harus melaporkan kepada Panwascam. Nanti Panwascam tidak bisa menindaklanjuti lapor ke Bawaslu Kabupaten. Ada lagi yang dipertanyakan? Bagaimana Pak? Bagaimana Panwaslu berperan dalam mengatasi partisipasi masyarakat yang maksimal dalam proses pemilu? Untuk mengatasi biar maksimal itu, Panwas seperti tadi yang saya ucapkan itu mengadakan tiap desa itu ada posko pelayanan aduan hak pilih, dan juga patroli keliling dusun-dusun. Dan itu ada pengecekan cek DPT online secara online. Ada lagi? Bu, apa boleh jumlah pelajar yang sudah berusia
Untuk sementara itu Panwaslu itu syaratnya itu harus berusia 25 tahun. Kenapa seperti itu? Karena kalau Panwas itu kan identik dengan di masyarakat terjun di lapangan. Jadi untuk mengatasi yang tidak diinginkan, ibaratnya ada kegaduan-kegaduan di gesekan-gesekan antar partai, kan untuk menyiasati seperti itu. Untuk yang syarat di tahun ini 25 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang besok itu belum ada persyaratan yang keluar. Lalu bagaimana caranya jika di TPS mengalami kekurangan surat? Untuk mengatasi kekurangan surat suara itu kemungkinan tidak terjadi karena tiap TPS itu sudah dialokasikan 2% surat suara dari DPT. Jadinya kemungkinan kecil, sangat kecil untuk tidak ada apa itu yang tadi TPS itu ada 2%, ada kelebihan 2% dari untuk mencegah kekurangan surat suara. Sudah? Apa yang membuat Ibu terdorong atau termotivasi mau menjadi anggota Panwaslu? Saya terdorong untuk menjadi Panwaslu itu ingin berkontribusi kepada negara dalam penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan dengan lancar. Lalu ada berapa cara Panwaslu dan pengawas TPS dalam melakukan pengawasan terhadap daftar pemilihan dan penggunaan hak pilih? Ada 2 cara dan itu yang sangat kita lakukan itu mengadakan patroli tiap dusun. Sedangkan di Banyusari itu terdiri dari 13 dusun, ada 21 TPS dan juga mengadakan posko kawal hak pilih itu, pengaduan. Bagaimana cara mengantisipasi agar tidak terjadi golput? Dari awal itu kita prosesnya kan sudah daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih tetap. Nanti ini ada proses DPTB. Jadinya untuk menghindari golput kita mengadakan sosialisasi di tingkat desa. Jika ada masalah atau kegaduhan pada saat pemilihan umum, apa yang dilakukan Panwaslu? Dilakukan secara menyelesaikan sengketa itu, kegaduhan itu di tempat itu juga, dengan nanti kalau tidak bisa menyelesaikan baru ke Panwascam. Dan perlu diingat untuk mengatasi kegaduhan itu kan harus dengan kearifan lokal di wilayah tersebut. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata yang mungkin kurang enak didengar. Kami izin undur diri. Terima kasih Terima juga. Saya sudah banyak belajar dari adik-adik juga. Kita saling membutuhkan lah, istilahnya saya juga belajar dari adik-adik juga kita saling sharing, bukan saya yang paling pintar, bukan, kita saling sharing gitu ya. Oke, terima kasih waktunya. Terima kasih Bu. Ya. Eits, sebelum ditutup kita buat JJ dulu.
Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli Good Time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.